Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Ardia Pramesti Regita Cahyani akan mempresentasikan tentang pengembangan kurikulum PAUD. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendidikan anak usia dini merupakan tahap penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada masa ini, anak berada pada periode emas atau golden age, di mana mereka sangat peka terhadap rangsangan. Oleh karena itu, kurikulum PAUD harus dirancang secara sistematis, terencana, dan berdasarkan teori perkembangan anak. Kurikulum yang baik tidak hanya menekankan penyampaian materi, tetapi juga mengatur bagaimana proses pembelajaran berlangsung, strategi guru digunakan, dan bagaimana evaluasi dilakukan. Pengembangan kurikulum adalah proses terstruktur yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penyempurnaan kurikulum secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengembangan kurikulum PAUD berfokus pada pembelajaran yang berpusat pada anak melalui kegiatan bermain dan terpadu dengan tujuan mengoptimalkan perkembangan holistik seperti kognitif, fisik, emosional, sosial, bahasa, dan estetika, serta pembentukan karakter anak. Kurikulum dikembangkan berdasarkan landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan yuridis dengan strategi yang meliputi pendekatan, pembelajaran berbasis proyek, serta penanaman nilai-nilai karakter melalui keteladanan, pembiasaan, dan suasana kondusif. Landasan teori perkembangan kurikulum PAUD. Perkembangan kurikulum PAUD tidak terlepas dari teori-teori perkembangan anak, antara lain teori perkembangan kognitif Jean Piaget, teori sosial Vygotsky, teori behavioristik, dan teori humanistik. Dan juga ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum PAUD. Kurikulum PAUD harus mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut: berpusat pada anak, holistik dan integratif, sesuai tahapan perkembangan anak, dan kontekstual yang mengandung budaya lokal. Adapun tahapan pengembangan kurikulum PAUD, yang pertama yaitu analisis kebutuhan anak dan lingkungan. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pengorganisasian materi dan pengalaman belajar. Yang keempat, pemilihan strategi, metode, dan media. Yang kelima, implementasi kurikulum. Dan yang terakhir, evaluasi dan refleksi. Selanjutnya ada praktik pengimplementasian kurikulum di PAUD. Yang pertama, pendekatan sentra atau lingkungan bermain. Misalnya, sentra balok, persiapan, seni, bahan alam, dan drama. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Anak bekerja dalam kelompok menyelesaikan kegiatan nyata seperti membuat kebun mini, dan kegiatan tematik menghubungkan berbagai aspek perkembangan dalam satu tema yang dekat dengan kehidupan anak. Yang selanjutnya, kolaborasi guru dan orang tua. Orang tua dilibatkan dalam proses pembelajaran untuk mendukung keberhasilan anak. Yang selanjutnya ada evaluasi. Guru menilai proses dan hasil belajar anak melalui pengamatan sehari-hari. Kesimpulannya, yaitu pengembangan kurikulum PAUD merupakan proses penting yang harus berlandaskan teori perkembangan anak dan mempertimbangkan kebutuhan serta karakteristik anak usia dini. Kurikulum yang dirancang secara tepat dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna, menyenangkan, dan sesuai tahap perkembangan anak. Dengan mengintegrasikan teori dan praktik, kurikulum PAUD mampu mendukung perkembangan anak secara optimal dan menyiapkan anak untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Kurikulum PAUD bukan hanya sebuah dokumen, tetapi merupakan panduan bagi guru dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Diperlukan komitmen, kreativitas, dan pemahaman mendalam dari pendidik agar pengembangan kurikulum dapat berjalan efektif. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat menjadi referensi dalam memahami teori dan praktik pengembangan kurikulum PAUD. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila mana dalam saya menyampaikan kurang jelas atau ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.